Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kendalanya di motor Suprapit teman-teman, kelalaian penggantian sentrik ya teman-teman. Ini efek dari kelalaian penggantian sentrik seperti ini teman-teman. Itu ya, sentriknya sampai lepas. Ini karena saking ditahannya teman-teman, nggak diganti-ganti sentriknya kayak gini nih jadinya. Oke, kita cek bagian dalam, jadinya sampai seperti ini ya teman-teman. Ini yang dikhawatirkan kalau ini posisi posisi klep maju teman-teman, posisi klep maju, piston maju, jadi tumburan teman-teman. Jadi ini kemarin, jadi bila ini kerusakannya cuma sentrik ya, kemarin udah dibongkar ya teman-teman. Ini bertambah teman-teman, jadi nggak cuma sentrik ya. Kalau kejadiannya kayak gini, biasanya resikonya tumburan teman-teman, dari tumburan klep dengan piston. Semoga ini enggak tumburan ya teman-teman. Jadi kita cek dulu bagian dalamnya. Nanti kalau tumburan ya mau nggak mau teman-teman, ini nanti sentrik sama klep harus diganti. Jadi tidak perlu lama-lama, kita bongkar. Oke, ini untuk gear sentrik bagian depan teman-teman. Ini kondisinya seperti ini karena kelas ya teman-teman. Teman-teman, terlepas. Ini juga aneh teman-teman, jadi fungsinya nggak ada ini seharusnya stopper teman-teman. Jadi ini stopper untuk ini biar nggak keluar ya teman-teman. Ini nggak dipasang, mungkin lupa masangnya atau gimana ini. Nah ini kan seharusnya seperti ini, menahan begini teman-teman, ini nggak dipasang. Sebelum kita bongkar bagian tutup mesin ini teman-teman, kita tap dulu olinya. Ini keraknya teman-teman, ini hancur-hancuran gram-gramnya ya ini. Entah ini bagian mana ini, nanti coba kita cek dulu apa bagian roller ini atau bagian roller bagian belakang. Sepertinya sih roller bagian tengah ini teman-teman, pecah-pecah. Pembongkaran baut bagian tutup oli teman-teman, menggunakan obeng ketok. Pelepasan tutup menggunakan tangkem dulu. Oke, tutup terlepas dulu. Kondisi dalamnya seperti ini teman-teman. Ini ya, bantalan sentriknya ini sampai habis teman-teman, kemakan sama roller teman-teman. Berarti roller yang bagian belakang ini yang kemarin, yang tadi gram-gramnya ini teman-teman, gram-gramnya ini. Yuk kita bongkar. Ini ya teman-teman rontokannya ya. Oke, ini untuk otomatis sentrik teman-teman. Jadi sentrik berbunyi itu nggak cuman kendala karena sentriknya kendor ya teman-teman, bisa jadi di otomatisnya ini rusak teman-teman. Tandanya otomatis yang rusak itu ini teman-teman, bagian gotri dalam ini ada gotrinya ya. Nah gotri ini lepas teman-teman, bagian dudukannya itu jebol. Jadi jangan salah prediksi dulu ya teman-teman bila membongkar motor seperti motor ini ya teman-teman, motor Supra. Jadi cek dulu bagian otomatisnya ini, bila otomatisnya masih ada baterainya itu baru kita
cek di bagian sentriknya teman-teman. Jadi mula-mula kita cek di bagian otomatis dulu teman-teman. Untuk kerusakan yang kedua ini teman-teman, untuk kerusakannya di bagian pompa oli ya. Nih, pompa oli gearnya sampai habis bersih. Jadi ini harus ya teman-teman, harus diganti. Ini bongkarnya agak susah teman-teman kalau ini. Ini bongkarnya harus bongkar di bagian pak sebelah sana ya. Dan ini nanti mungkin cuman gimana caranya teman-teman, pokoknya bisa dibuka diganti. Untuk ini juga nanti kita ganti pendorongnya ini teman-teman sampai habis. Ini sebenarnya kelalaian pemilik motor ya teman-teman. Ini mutlak kelalaian pemilik motor karena kurang perhatian sama motornya teman-teman. Jadi kondisinya saking parahnya jadi sampai kayak gini teman-teman. Nih habis. Ini sebenarnya sebelum rusak saya udah punya firasat ini mau rusak motor ini teman-teman. Jadi ceritanya tadi itu orangnya benerin rantai, tapi saya nggak enak kalau nanti ini yang kita ganti ini otomatis bagian roller ya, apa gear pompa oli sama sentrik teman-teman. Kalau sentrik kan satu paket, dia udah ada rollernya teman-teman. Ini untuk rollernya dua, ini bagian belakang, ini bagian tengah, ini untuk sentriknya. Untuk gear sentrik mungkin nanti nggak diganti teman-teman, ini karena untuk gear sentrik masih sebenarnya harus diganti juga ya teman-teman. Ini merusak sentrik ini. Nanti kalau emang ini udah ngambang teman-teman di pasang sentrik, kita ganti juga untuk gear sentriknya. Oke, untuk gear sentrik ini ternyata udah dirombak teman-teman bagian asnya, jadi ngeletasnya lebih mudah. Oke, kita ganti untuk gear sentrik, bukan gear sentrik teman, gear pompa oli. Selesai ya. Ini jadi udah saya las tadi. Untuk apa, gear pompa oli saya ganti teman-teman, baru ya. Untuk gear bagian depan enggak teman-teman, karena masih mending, masih bagus ya. Jadi untuk otomatis sudah saya pasang, tinggal masang tutup. Udah di sealer, tinggal dipasang. Selesai teman-teman, pasang gear starter. Jangan lupa stoppernya dipasang teman-teman. Untuk magnetnya teman-teman, magnetnya jangan lupa untuk stopnya teman-teman. Untuk bagian spi, oke selesai teman-teman. Tinggal kita tutup baknya, kita tes. Jadi ini belum tentu jadi ya teman-teman, karena di gelapnya saya belum cek. Nanti kira-kira kalau kompresinya hilang saya baru bongkar teman-teman. Jadi nanti untuk pembongkaran apa kelap itu hanya membongkar di bagian top deksel ya teman-teman. Jadi kita bongkar dulu, kita pasang dulu ini, baru nanti kita tes. Oke teman-teman, ternyata kompresinya hilang. Berarti kesimpulannya ini kelapnya bengong ya teman-teman. Kita bongkar bagian deksel. Teman-teman, sudah seperti yang saya jelaskan dari awal ya teman-teman. Biasanya kendala dari sentrik glass itu dampaknya seperti ini teman-teman. Jadi posisi klep maju, piston juga maju teman-teman. Jadi tumburan ya teman-teman. Nih. Tuh ya. Itu bekas tumburannya antara piston dengan klep. Jadi bagi teman-teman yang sentriknya sudah parah teman-teman, sebaiknya untuk diganti ya, karena efeknya lumayan memberatkan bila teman-teman nggak ganti. Ini jadi nanti yang diganti sentrik sama klepnya ini teman-teman. Klepnya bengkong parah. Oke, kita bongkar. Oke teman-teman, ini untuk kondisi klepnya bengkong parah. Ini udah saya luruskan ya teman-teman, tadi bengkongnya parah benar. Ganti yang baru. Ini untuk yang baru teman-teman, diganti saja ya. Kalau diluruskan juga nggak bakal bisa bagus ya teman-teman, juga nggak bakal bisa suaranya bersih.
Untuk bagian bos ya teman-teman, bagian bos klep ini yang rusak itu goyang teman-teman. Kalau ini belum goyang ya nggak apa-apa, untuk bosnya masih aman. Ini menggunakan kunci 12 dikasih karet teman-teman. Oke, selesai teman-teman, kita pasang. Untuk bagian bawahnya asnya masih bagus teman-teman. Untuk piano ada perbedaan, yang satu lebar yang satu tipis. Sudah jadi, tinggal kita pasang di bagian sealer teman-teman. Sudah selesai ya, tinggal pasang. Oke, sudah bersih teman-teman, kita pasang. Selesai, kita tes dulu. Oke, kita isi wali dulu biar nggak aus teman-teman. Teman-teman, hasilnya seperti ini, sudah normal ya, kembali ke semula lagi, suaranya juga sudah halus teman-teman. Mungkin videonya sampai sini dulu teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.